Selanjutnya masuklah kita kepada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu ceramah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta zikir ratib seribu beserta doa yang dalam hal ini yang langsung disampaikan oleh Abun Haji Ar-Raji Insan. Kepada Abun, tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqil anam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahidu syara'il Islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumid dawam. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Pertama-tama puji dan syukur sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat sekarang ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam dan cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah SAW yang kehadirannya membawa rahmat bagi sekalian alam, keselamatan, mengarungi kehidupan dunia dan akhirat bagi orang yang berpedoman kepada ajarannya, dan kecelakaan dan rugi besar bagi orang yang tidak mengikut ajaran Rasulullah SAW. Juga salat dan salam kepada ahli dan sahabat beliau sekalian, yang mana sahabat-sahabat ini memperjuangkan agama setelah Rasulullah wafat. Mereka tinggalkan keluarga sehingga sampailah kita ini dalam keadaan muslim dan mukmin yang baik. Juga salam dan salam kepada ulama mutakaddimin dan ulama mutakhirin yang muhtabar keduanya, yang mana ulama ini memperjelas bagaimana cara kita beribadah yang baik dan benar, sehingga kita bisa disayangi Allah, disayangi oleh Rasulullah SAW, dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat dengan melakukan ajaran agama ini. Yang kami muliakan Abuya serta keluarga sekalian, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para guru-guru, para abu-abu muda, dan wali nangro, gosok telaga, bangsa AO, saudara kalian, dan kepada Bapak Kici gosok telaga dan ke teman Indah atau mewakili Sekdes, dan juga kepada Ustadz Ahmad Yani dan kawan-kawan yang sudah bersusah payah mempersiapkan tempat kepada kita dalam rangka untuk menyambut menyenangkan Maulid Rasulullah SAW. Juga terhormat kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga teristimewa kepada anak-anak yang mengaji
Mudah-mudahan disampaikan Allah hajat dan cita-citanya menjadi anak yang soleh dan solehah nantinya. Bapak Ibu sekalian, betul apa yang dikatakan oleh Sekdes. Iku bakso jamu jadi ya nih. Karena bakso kade-kade udah pandai, bakso Indonesia apa ya? Bakso jamu jadi ya Pak. Cuma kalau tak ada paham beko, tanya beko sama yang ini apa maksudnya. Nah, dia Bapak Ibu sekalian, awal-awal waktu Ustaz Ahmad Yani pulang, jadi mau kajian kayaknya, wah kalau saya pulang harus ada mengajar di pondok, mengajar di balai-balai kecil, supaya nak ada lagi awal umat Islam yang akhlaknya tidak bagus. Ajarkan ikhlas, ajarkan sholat yang benar, ajarkan rukun sembahyang, akidah, keyakinan kepada Allah, baru izin pulang. Jadi waktu itu masih bayi lagi. Jadi adalah kami 5 orang sama Sekdes duduklah di balai. Cuma tadi alhamdulillah melihat kalau bisa kita duduk tanpa doa air. Keberkahan dan kecintaan daripada masyarakat yang berada pada pesantren atau balai mengajar. Jadi karena demikian, karena ini masih muda, ini ada salah layarnya yang selepil lah. Nah, ada Syahidin, ada nama Ustaz Musdar. Jadi diberitahukan kepada atasannya, sama Ustaz Khalidin, Arman, Isnin, tolong nasihati. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, ini badan pada yang kadang badan dia kalah wak, tapi kadang-kadang pengetahuan pengalaman masih banyak kurangnya. Jadi pada masyarakat itu dapat mendidik ataupun mengajar untuk kebaikan dalam pengajian kau. Kemudian teristimewa kepada sahabat kami waktu mengaji di Darul Hasan Abu Ustaz Idris. Berupaya menjadi ketua panitia. Dulu sebuah asrama di Singkil. Waktu Ustaz masih kecil, Ustaz masih kecil, Ustaz Khalid masih kecil. Nah, sahabat dan Ustaz Idris. Jadi alhamdulillah kita sudah pegawai dan mau membantu dalam pendidikan keagamaan. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah Allah dalam hadis qudsi Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu khalaqi. Kalau bukan engkau hai Muhammad, tidak aku ciptakan makhluk ini. Kita lahir di dunia karena Nabi Muhammad. Ikan di laut karena Nabi. Sawit berbuah karena Nabi. Matahari ada karena Nabi. Bulan karena Nabi. Air karena Nabi. Seluruh yang ada itu karena Nabi Muhammad SAW. Maka awal-awal Allah mau menciptakan makhluk, Allah menggenggam satu nur. Digenggam oleh Allah, mengetik Allah, kuni Muhammadan, adalah engkau Muhammad kecil Tuhan. Saat itu berbentuklah nur Nabi Muhammad itu seperti tiang, kalau seperti aku lah memanjang. Kemudian Allah membagi nur Muhammad itu menjadi 4 bagian. Bagian pertama diciptakan aras, kemudian diciptakan lauh mahfuz, kemudian diciptakan pula kalam, pulpen, kalau bahasa kita pulpen. Waktu Allah menciptakan pulpen dari nur Nabi Muhammad yang ketiga, Allah mengatakan kepada pulpen,
hai kalam, hai pulpen, tulis. Waktu dikatakan seperti itu oleh Allah, bergetar pulpen. Kenapa? Karena perintah Allah. Demikianlah kita. Kalau Allah sudah memerintahkan, kalau orang imannya kuat, bergoyang hatinya. Dibaca Al-Quran, wa idza tuliyat ayatu zadat imanuhu. Kalau dibaca Al-Quran, bertambah imannya. Jadi pulpenku bergetar. Pulpen mengatakan kepada Allah, apa yang saya tulis? Kamu tulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ditulis. Kemudian perintah selanjutnya, hai pulpen, tolong tulis bahwa dalam ilmu Allah, umat Nabi Adam yang taat masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Ditulis, umat Nabi Adam yang taat masuk surga, yang jahat masuk neraka. Umat Nabi Idris sampai umat Nabi Isa, terakhir umat Nabi Muhammad. Tulis, yang taat masuk surga. Baru ditulis yang maksiat mau masuk neraka, tulis, ditegur oleh Tuhan, hai pulpen, beradablah kamu. Jangan tulis kalau berdosa umat Nabi Muhammad masuk neraka, bukan itu. Kalau berdosa, titik, bergetarlah pulpen. Maka kalau kita menulis pakai terpisah-pisah huruf, ini budi kan tidak bergaris, berpisah-pisah, karena pulpen saat itu berpisah-pisah, bergetar-getar, karena susah dimarahi oleh Tuhan. Kamu tulis umat Nabi Muhammad kalau dia taat masuk surga, kalau dia maksiat jahat, katakan Allah pengampun. Kalau dia minta ampun, Allah akan masukkan orang jahat ini ke dalam surganya juga. Maka diamlah pulpen menulis Allah pengampun. Maka umat Nabi Muhammad, kalau kita terlalu banyak dosa, maka kita bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasih umur kita masih di halkum, belum sampai ke halkum nyawa, sebelum matahari keluar dari barat. Sekarang matahari keluar kan di timur, terbenam di barat. Sebelum keluar di barat, terbenam ke timur. Pintu tobat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dosa yang pernah kita lakukan selain syirik, menduakan Tuhan, itu tidak ada obatnya. Berzina, mencuri, menipu, sebelum nyawa dihalkum, matahari keluar di barat, pintu tobat masih dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nur Nabi Muhammad yang seperempat lagi dibagi dua empat. Diciptakan dari itu akal kita ini. Kemudian makrifat, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Isnin, makrifat, mengenal Allah. Kemudian Allah menciptakan yang bagian yang keempat dibagi empat. Pembagian yang pertama akal, yang kedua makrifat, yang ketiga cahaya mata, bisa kita melihat dan cahaya matahari, cahaya siang. Yang keempat, barulah nur Nabi Muhammad dititik di bawah aras. Yang bagian yang keempat diletakkan di bawah aras. Setelah Allah menetapkan nur Nabi Muhammad di bawah aras, barulah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Di waktu Nabi Adam sudah diciptakan, Allah meletakkan nur Nabi Muhammad di belakang surga Nabi Adam. Karena Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad, maka seluruh malaikat berbaris-baris di belakang Nabi Adam untuk sujud karena ada nur Nabi Muhammad SAW di belakang Nabi Adam. Karena malaikat bersaf-saf, Nabi Adam ragu, mengapa kalau orang di belakangmu berbaris-baris? Allah mengatakan, karena dalam tubuhmu ada nur Nabi Muhammad SAW.
Nabi Adam berdoa, ya Allah kalau seperti itu, tolong pindahkan nur Nabi Muhammad itu ke keningku. Dipindah oleh Allah dari belakang ke kening. Karena berpindah ke kening, seluruh malaikat berdiri di muka Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam payah berjalan. Karena nur Nabi malaikat banyak berbaris melihat nur di kening. Dipindah oleh Nabi Adam lagi. Ya Allah, kalau dapat janganlah di kening, dan dapat boleh. Berikanlah nur itu di telunjuk. Nah maka waktu tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, jangan turun lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan seperti ini ya, asyhadu an la ilaha illallah. Itu maklum. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena ini urat ini, seluruh urat tangan ini menghadap ke kita. Ada satu yang membakar kita. Kalau yang satu ini menghadap ke kita, sudah innalillah kita. Urat yang di tengah ini, yang telunjuk ini, semuanya menghadap kita. Satu yang membakar ini sama tangan. Satu menghadap kita, yang lain kan tidak, yang buat nih. Urat yang di sini semuanya menghadap kita. Kalau yang satu ini menghadap kita udah innalillah. Nah, mudah-mudahan lama lagi menghadap yang satu ini hilang. Jadi indahlah Nabi Muhammad ke telunjuk Nabi Adam. Barulah dilihat oleh Nabi Adam kebagusan daripada nur Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu Allah menciptakan pula kawan Nabi Adam, Siti Hawa. Waktu diciptakan Siti Hawa, maka saat itulah Siti Hawa ini digoda oleh iblis untuk memakan buah ini. Yang pertama-tama, waktu Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menyuruh iblis sujud, iblis sial. Maka dikeluarkanlah iblis dari surga ke alam dunia. Alam dunia. Kemudian datang dan Allah menciptakan pula Siti Hawa. Jadi karena ada permainan Siti Hawa, dua makhluk diberikan Allah permainan Siti Hawa. Yang pertama burung merah, yang kedua ular. Ular, burung merah satu, ular satu. Iblis sudah dikeluarkan dari dunia. Kemudian datanglah daripada burung merah bermain-main dari surga ke alam dunia. Bertemulah dengan iblis. Iblis mengatakan, hai burung merah, tolong bawa aku ke surga kembali. Burung merah menjawab, tidak bisa aku bawa, karena kamu sudah dikutuk oleh Allah, tidak pernah masuk ke surga lagi. Hingga aku mau jangan ke surga banyak baca lalu. Ampun, aku berani membawa kecik burung merah. Oh, kalau seperti itu jadi akan memberi kabarkan kepada Allah nama ular. Masuklah ulang burung merah dari alam dunia ke surga kembali. Langsung orang ular. Hai ular, kubawa kaluan kepala ke alam dunia. Mereka bakal sama iblis. Datang ular bodoh, dikeluarkan kepala ke alam dunia. Bertemu dengan iblis. Ya si iblis, hai ular, tolong wa ambau ambo dalam surga. Bah, saya membawa ke tempat malaikat. Wa buka mulut wa ambo masuk, tutup kembali, kemudian wa subur masuk dalam surga. Karena ular bodoh dibukalah mulut. Masuklah iblis, dikutukkan mulut, masuklah juga. Sampai juga dibuka. Waktu dibuka itulah datanglah iblis naik ke atas batang kayu putih. Bernyanyi-nyanyilah iblis, seolah-olah isi lagu iblis itu, saya membawa kepada Siti Hawa karena
Allah yang memberi kekal dalam surga, maka dilarang makan kundi. Itu dalam lagunya. Siti Hawa berpikir, iblis sudah dikeluarkan karena tidak mau sujud. Kenapa bisa masuk? Ini bukan iblis. Terayulah Siti Hawa untuk memakan buah kundi. Gara-gara setan berlagu. Itu pertanda kepada kita. Iblis menggoda seorang laki-laki payah, tapi digoda perempuan dengan nyanyian lagu-lagu. Pak keyboard, kita kan lama mendengar keyboard tuh. Biasanya mereka sampai di rumah mau cakap. Anak terbaik semua keluarga yang macam. Kenapa? Itu Allah digambarkan dulu. Masuk Nabi Adam dan Siti Hawa karena yang bodoh itu adalah ular. Maka ular itulah karena kebodohan yang membawa lagu itu. Sehingga gara-gara lagu terayulah Siti Hawa. Maka perempuan kalau lagu tertarik perempuan. Perempuan kalah sama lagu. Laki-laki kalah sama perempuan. Karena Nabi Adam dirayu makan kundi tidak nampak. Tapi karena Siti Hawa yang merayu, payah dimakan rezeki buat kundi. Untung kebangkit diri ya. Jadi pahamnya, laki-laki kalah dengan perempuan, perempuan kalah dengan lagu-lagu dan nyanyiannya. Maka jangan sering-seringnya berlagu. Jangan sering-sering dengan nyanyian-nyanyian. Yang berbuat segalanya, rakyat seribe. La ilaha illallah, itu jadi sering. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi dengan Siti Hawa, kemudian nampaklah daripada Nabi Adam. Waktu Siti Hawa mengandung Nabi Isa, Nur Nabi Muhammad sudah berpindah dari Nabi Adam kepada Siti Hawa. Setiap hari Siti Hawa semakin gagah, semakin gagah. Rupanya ada Nur Nabi Muhammad di dalam perut Siti Hawa. Lahirlah Nabi Isa. Berpindahlah Nur Nabi Muhammad kepada Nabi Isa. Siti Hawa lah nak gagah lagi karena Nur Muhammad lah berpindah ke Nabi Isa. Inilah Nabi Adam. Gagah mana Nabi Isa? Rupanya ada Nur Nabi Muhammad itu. Setelah Nabi Adam ketika kalau seperti ini Nur Muhammad, tidak aku berikan Nur ini kepada laki-laki dan perempuan yang kotor. Harus kepada laki-laki yang suci dan perempuan yang suci. Itulah yang dalam terjadi. Hafidal ilahul karamatan lil Muhammadin aba ahul amjada sawna li ismihi karaku sifahu falam yusifhum arum min adam wa ila abihi wa ummihi. Nabi Adam, mulai Nabi Adam sampai ibunya Siti Aminah dan Allah tidak pernah melakukan dosa. Perempuan suci, kemudian laki-laki suci. Secara ringkas, setelah dari Nabi Isa, Nabi berpindah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di waktu Nur Nabi Muhammad kita di tubuh Nabiullah Ibrahim, dipanggang, dibakar oleh Raja Namrud. Nabiullah Ibrahim tidak bisa dimakan api karena Nur Nabi Muhammad ada dalam dirinya. Kemudian dari Ibrahim berpindah kepada Nabiullah Ismail. Makanya Nabiullah Ismail tidak bisa dipotong leher oleh ayahnya karena Nur Nabi Muhammad ada pada Nabiullah Ismail. Kemudian setelah itu berpindah Nur sampai kepada nenek Nabi yang ke-20. Itu mengetahui itu wajib. Nenek Nabi mulai daripada Abdullah ayahnya sampai ke-20. Itu pendapat yang kuat mazhab Nabi.
Waktu yang ke-20 namanya Adnan. Adnan itu adalah anaknya 40 orang. Banyak anaknya 40 orang. Awak kan anak kena 40 salah. Paling banyak 8, 10, 12, 20 paling banyak ada 40. Waktu anak Adnan 40, Adnan itu nenek Nabi yang ke-20. Dia hidup masa Nabi Musa alaihissalam. Terjadi perang antara tentara Nabi Musa dengan tentara Adnan. Nabi Musa berdoa, ya Allah, hancurkan tentara Adnan. Allah menegur, jangan, karena di situ ada seorang pemuda namanya Ma'at. Nur Nabi Muhammad dari Adnan pindah ke Ma'at. Jangan doakan Musa. Sehingga Nabi Musa terhenti untuk berdoa karena ada nur Nabi Muhammad di tentara sebelah Adnan. Kemudian Ma'at mempunyai anak Nabi Nizar. Waktu nur Nabi Muhammad di Nizar, inilah pertama manusia yang menulis bahasa Arab di dunia. Waktu nur Nabi Muhammad di Nizar kolah pertama manusia yang menulis bahasa Arab di dunia. Kemudian Nizar anak Musa. Muzarko adalah waktu nur Nabi Muhammad di Muzarko manusia yang paling banyak, yang paling lancar suara di dunia, melebihi suara Nabi Daud. Kalau suara Nabi Daud, kalau dia mengaji, ombak berhenti. Iko lebih dari itu. Waktu nur Nabi Muhammad di Muzar. Kemudian lanjutlah ada anak Ilyas. Waktu nur Nabi Muhammad di Ilyas, disitulah terdengar di surga Ilyas. Nabi Muhammad bertarbiyah, labaik Allahumma labaik, berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar di surga Ilyas karena ada nur Nabi Muhammad. Kemudian Ilyas beranak ada Mudrika, pindah Muhammad kepada Khusaimah, kepada Kinana, kepada Nadrun, kepada Malik, kepada Pihrun. Pihrun itulah yang dikatakan susu turis. Kalau waktu itu ada namanya Said, Habib, itu dibangsakan kepada nenek Nabi namanya Pihrun. Pihrun ko pindah Nurah anak lain kepada Khalid, Lu'ay, Marah, Ka'ab, Kilab. Andang Kilab itulah nenek Nabi Muhammad, ayah Nabi, serta umat Nabi. Satu nenek Kilab bersatu pada nenek yang kelima, yaitu Kilab. Kilab itu beranak, ada nama Kusai. Kemudian beranak lain Abdul Manaf. Kemudian Hashim. Hashim itu adalah dua anak kembar. Namanya Abdul Muthalib nenek Nabi. Ada namanya Abu Syamsi. Ini kembar dalam paut, dalam perut kembar. Ujung tapak kaki daripada nenek Nabi Abdul Muthalib dalam perut berarti di atas kepala Abu Syamsi. Waktu lahir kan ada mungkin bayi lahir, kaki bayi masih melekeh di kepala, dan satu lagi harus dibelah. Itulah tafsiran bahwa keturunan Abdul Muthalib dengan keturunan Abdul Syamsi akan terjadi pertumpahan darah, yaitu Sayyidina Ali dan Muawiyah. Karena Muawiyah berasal daripada Abdul Syamsi, yang Sayyidina Ali berasal daripada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dan anak nur namanya Abdullah. Waktu nur Nabi Muhammad di Abdullah, saat itulah Abdullah digelar dengan Misbahul Haram. Kalau bawa lampu tanah Arab, kalau mati lampu, imbau ke Abdullah, sayang foto yang Arab. Mati lampu, nak perlu cari konsep. Imbau saja Abdullah ayah Nabi, terang sendiri tanah Arab, dikatakan Misbahul Haram. Kemudian keinginan Abdullah itu seperti kasturi,
Lalunya makin banyak keringat makin wangi. Karena makin wangi makin banyak perempuan halal. Umur 18 tahun. Karena kalau itu banyak keringat makin berbau. Kalau Abdullah tidak, makin banyak keringat makin wangi. Makin dikajaukan makin lagi makin banyak keringat makin wangi. Maka dilihatlah oleh ayahnya Abdul Muthalib. Itu kalau Abdullah pada umur 18 tahun dipindalah seorang perempuan bernama Siti Aminah, umurnya 13 tahun. 18 tahun dulu beda sama 18 ini. 18 tahun dulu lah bisa berdagang dari Mekah ke Syam. Mekah ke Syam itu dari Labu Haji ke Aceh, dari situ ke Aceh jauh lewat Madinah. Kalau orang mereka Arab dari Mekah lewat Madinah Syam. Kalau kita berjalan kaki dari Singkil ke Aceh itu 18 tahun. Kalau 18 tahun ini ya kalian HP Honda 1 bulan sekolah mak kekeng Honda HP TV. Maka dia menjual sawit nak dari pandai, manggulai nak dari pandai, yang tahu mangunyah maka sama lalu 18 dulu. Nah kalau lebih kurang umur ayah Nabi 18 tahun, kemudian umur umat Nabi 13 tahun. 2 bulan setelah kawin, ayah Nabi meninggal. 7 bulan dalam kandungan, datanglah Dendra Abraha. 7 bulan umat Nabi dalam kandungan, Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Apa penyebabnya? Abraha kau di negeri Kan'an, dia cemburu. Mengapa manusia selalu pergi ke Ka'bah, berkunjung ke Ka'bah tiap-tiap tahun? Kalau ini umrah kan, hampir tiap-tiap bulan ulang di Makkah. Karena dia cemburu, dibuatlah Ka'bah tandingan di Kan'an. Tujuannya supaya jangan pulang pergi ke Ka'bah lagi, harus pergi ke Ka'bah palsu. Waktu mau peresmian besok pagi di Ka'bah palsu adalah 2 orang anak pemuda Arab. Besok pagi peresmian Ka'bah palsu yang dibuat oleh Abraha. Tidak boleh lagi orang tawaf ke Ka'bah asli, harus Ka'bah Abraha. Besok pagi peresmian. Datang anak muda ke Bandung. Bapak kami sama bapaknya. Nah acara di mana? Inilah membuat Ka'bah tandingan. Kece abangnya. Lagu apa saja? Kita batalkan peresmian besok pagi. Acara kita pergi ke Onan. Kalau ke Onan, kita beli buah-buahan yang bisa ngecret. Waang sabah tibo bak ngecret, apa sabah tibo? Apa kira-kira buah-buahan? Kalau kami lapor haji, kalau bukan laki ya, dimakan pepaya, atau mau sabah tibo soya. Siap dibagi dari abang, Arti memakan 1 tiba, pepaya lu, ampun lu. Besok pagi biasanya jam 8. Biasanya kan tadi sebelum jam 8. Karena saya 1 tiba, artinya 1 tiba abang. Setelah subuh, abangnya pun yang lagi adiknya sekolah yang kuliah lu, dilatai ke pintu gerbang masuk. Adi Esako ke pintu gerbang belakang. Lari ke arah pulang, karena kalau untuk itu kali dipancung leher oleh Abraha. Besok pagi mau peresmian, Abraham biasa akan dilihat oleh anak buah dulu, mau ucap nikah. Jadi kecil anak buah nak bisa diresmikan, mau nak bisa, pokoknya nak bisa disiap, dikecil nikah juga. Karena kecil dulu payah lah, pokoknya dia sini, kalau bapak kami sini. Biarlah Abraham tidak jadi peresmian. Saat itu dia bersumpah akan meruntuh Ka'bah asli.
Jadi maka saat itulah Abraha dengan tentara penjajahan sai ke Arab anak merukuh Ka'bah asli. Allah sudah berjanji karena haram tidak boleh masuk orang yang berniat di tanah haram tuh. Kalau ada siko Ka'bah dan ada masjid sampingnya, kemudian ada lawe sampai lain kemudian ada situ kesingkir lah. Itu batas tanah haram, batas doa makbul. Kemudian tidak bisa berbuat jahat sekali. Waktu tentara Abraha akan mendekat dengan tentara gajahnya, situlah turun burung ababil. Satu gajah, satu tentara, satu burung ababil. Mulai dari para helm daripada Abraha tentara tembus sampai ke bawah, sampai bocor dari perut lekor gajah sendiri, masuk batu ke tanah, hilang, mati tentara dan gajah. Seluruh tentara yang mendekat ke tanah haram mati, tinggal Abraha satu yang tidak mati karena ia disuruh anak buah duluan. Waktu dilihat anak buah lagi mati, ia ketakutan. Satu lagi burung di atas kepala, satu burung, satu batu. Maka burung rupanya kalau terlalu takut, putus tangan Abraha. Burung nak dijatuhkan langsung, anak jatuhkan naik lagi. Jadi ketakutan dari Abraha, untung tangan kanan, naik lagi turun, putus tangan kiri. Putus kaki, akhirnya seperti galeh bulan berputar sampai pada Raja Habsyi. Pengakuan lain mana bentuk, tangan nak lain, kaki nak lain. Jangan tanyakan itu yang jatuh lu. Unggah yang jatuh yang ketek lu. Waktu mengecil itu dijatuhkan satu lagi untuk Abraham. Mati juga Abraham. Itu karena itu umur Nabi dalam kandungan umatnya 7 bulan. Bayangkanlah 7 bulan seluruh orang Mekah harus pindah mengungsi naik ke gunung yang ada di sekitar Mekah. 2 bulan ayahnya meninggal, 7 bulan harus naik ke gunung walaupun dalam keadaan hamil berat, tapi karena perintah Abu Thalib, Abraham mengumpulkan Ka'bah mengungsi seluruh umat masa ke atas gunung. Maka waktu paslah umur Nabi 9 bulan pas, saat itulah Nabi lahir ke muka bumi ini. Yang mana Nabi lahir kok seluruh makhluk senang, yang tidak senang adalah setan iblis. Karena iblis dia tiap hari dia mendengar, mengintip ke langit, mendengar ucapan Allah kepada malaikat, kemudian sampai di bumi diputar balikan. Itu dasar. Waktu Nabi Muhammad lahir, setan iblis tidak bisa lagi mendengar ucapan Allah dengan malaikat, tertahan. Seluruh makhluk gembira. Mengapa makhluk gembira? Karena seorang rasul akan diutus yang membawa agama Islam. Apa agama Islam itu? Apa yang baca oleh guru saya istimewa. Agama rukun Islam itu 3. Yang pertama iman, akidah. Yang kedua Islam. Yang kedua ihsan. Itulah Islam. Kalau kami orang bogar itu sembahyang, itu balik. Bogar rukun agama itu 3. Pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Kalau 3 perkara telah tertanam dalam diri umat manusia, maka seluruh alam akan senang. Karena Nabi Muhammad ditunggu-tunggu oleh seluruh alam, karena ini membawa agama Islam rahmatan lil alamin. Orang kafir sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, siapa yang menentang Allah langsung diazab. Kaum Nabi Nuh hancurkan, kaum Nabi Lut
badai. Kaum nabi-nabi lain siapa yang menentang Allah langsung diazab. Orang kafir sekarang tidak diazab, kenapa? Karena memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Azab orang kafir sekarang ditunda di akhirat, bukan sekarang, karena menghormati Nabi kita Muhammad SAW. Kita bangga menjadi umat Nabi. Orang kafir loh, kalau bukan Nabi awak lahir, itu Nabi dulu. Kini awak perlu dikata-kata itu kafir. Padahal kita tahu, karena Nabi kita punya bisa bertahan. Bagaimana rahmat sekarang alam lagi? Sebelum Nabi Muhammad lahir, Bapak Ibu sekalian, kalau dosa mata melihat yang haram, cara tobatnya dicongkel mata. Kalau melihat yang haram, kamu nak tobat, ambil pisau congkel, baru sah tobat. Kalau kamu kalah, bunuh tubuh, baru sah tobat. Kalau ada si cecak di kain, tidak boleh dibasuh, gunting kain. Lah, itulah Nabi Muhammad. Kalau salah mata, astagfirullah saja ke Tuhan. Salah anggota, minta ampun ke Tuhan. Jangan ulangi lagi. Itu karena Nabi Muhammad SAW. Rahmat lagi di bidang hukum. Kalau bukanlah karena Nabi Muhammad, sama-sama pernah kita dengar, ibu-ibu tidak bisa hidup. Kami yang laki-laki itu pania. Kalau kali ibu siapa masak? Yang apalah bangga sekor ini? Karena ada ibu-ibu pakai cepat-cepat cepat, saya di sekor gak masak, maka sama-sama lah bermanfaat lah. Kalau bukan karena ajaran Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, kita orang tua tidak harga di hadapan anak. Anak tidak berharga di hadapan orang tua. Mengapa kita hormat kepada orang tua? Mengapa kita hormat kepada tradisi? Mengapa kita hormat kepada orang besar? Mengapa kita sayang kepada anak? Karena ajaran Islam. Maka karena demikian, anak-anak kita kok jangan kita biarkan, Bapak Ibu sekalian. Akidah yang kuat, belajarlah ilmu akidah, wujud dinamakan sifat Allah, sifat Nabi yang wajib dan mustahil. Kemudian belajar cara ibadat yang sah dan benar. Mana rukun wudu, mana rukun Fatihah, mana rukun daripada yang lain-lain diajar. Jangan anak itu melakukan agama. Kemudian nanti bapak belajar ihsan. Bapak juga sembahyang, bapak hujur di hadapan Allah. Cobalah bayangan, Allah main bawah main syaja kau. Melalui lidah muadzin. Hayya salat. Mau sembahyang, mari sembahyang. Kita tenang saja. Subuh dipanggil lagi, kita tenang saja. Zuhur dipanggil oleh Allah, tenang saja. Tahukah kita yang panggil itu Tuhan, yang menciptakan kita, memberikan nyawa kita, menciptakan bumi sama langit. Kenapa kita Allah yang memanggil, tapi tidak merasa keberadaan? Tapi kalau siapa yang mengambil atasan, ada kawan bos kita pakai urus. Ini dipanggil oleh presiden ke istana. Waktu dipanggil surat undangan ke istana, 3 bulan tidak tidur karena yang memanggil presiden ke istana. Itu yang memanggil Tuhan. Tuhan daripada presiden itu sendiri. Kenapa kita tidak merasa senang? Kita dipanggil untuk sembahyang. Bukan sembarangan orang sembahyang. Orang pilihan Allah. Bukan sembarangan orang bisa mengatakan yang Nabi seperti tadi. Orang pilihan Allah. Bukan sembarangan orang kaki ini berjalan mengatakan Nabi. Orang pilihan Allah. Kok kaki kita berjalan begini? Bukan sembarangan kaki. Kaki yang Allah cinta di kaki. Kaki itu yang bisa berjalan ke murid Nabi. Banyak orang kaki sehat, tapi untuk ke murid Nabi berat. Atau pengajian berat, atau latih seribu berat. Pengumuman juga, pengumuman berat. Karena Allah tidak ingin
bikin lidah yang bagus ini, lalu ucapannya kalimat bagus, la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat yang bagus itu adalah lidah-lidah yang disayangi Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak uzur, nah belum atau rumah berzikir itu hadir. Kamu kasih kalian para hadirin sekalian, kalau Allah benci kepada lidah kita ini, lidah akan mengumumkan, lidah si berat mengatakan la ilaha illallah, yang mau mengumpat cerita dunia itu cepat, yang la ilaha illallah dia bisa, karena la ilaha illallah adalah kalimat mulia. Kalimat mulia ini disebut oleh orang-orang yang disayangi oleh Allah dan Nabi. Maka kita bersyukur pada Nabi dapat hadir memperingati Maulid Nabi. Walaupun kita melihat anak-anak, bukan anak-anak yang penting, agama yang penting. Itu pembuktian kalau kita itu cinta kepada Nabi. Cinta bukan segala itu hero. Bapak Ibu sekalian, awak telah terlambat. Banyak mana dosa kita lagi Allah. Pertama dosa ke Allah, sembahyang masih banyak tinggal. Dosa ke Nabi, dosa kepada orang tua masing-masing. Itulah dilahirkannya. Ini melahirkan antara hidup dan mati. Itulah dilahirkan. Apa yang kita balikan dari orang tua kita ini? Ialah meninggal dunia. Orang tua yang diharapkan sekarang bukan pangkat, anak, kecil orang tua yang meninggal. Ambo bukan perlu kepeng ini. Ambo bukan perlu ya perlu anggo Allah ambo Rabbi firli wal walidayya. Ya Allah ampunkanlah dosa kedua orang tua. Itu yang diminta oleh ibu nenek itu yang sudah innalillahi dua. Maka kalau kita ada mau sembahyang, baru kita berdoa. Kalau kita ada mau mengaji anak-anak, dimana pada berdoa. Kalau ia tidak tahu agama, dengan dia besar tidak pada hadir, kita juga berdoa. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, maka rezeki sudah ditanggung Allah. Kita tugas kita adalah beribadah. Beribadah, maka jangan coba-coba mencari rezeki terjadi tipu menipu rezeki. Jangan. Kita tipu orang karena Allah berjanji innaka la tuhibbu doa azab. Allah tidak menyerahkan. Waktu kita dalam beribu, Allah mengatakan kamu makan beras 30 ton umpama, baru innalillah, kurang 1 biji beras daripada 30 ton, dicincang kita oleh satu kampung, kita tidak meninggal. Lebih 1 daripada 30 ton yang janji Tuhan dalam surat ini, lebih 1 kita makan, kita pasti innalillah. Walaupun kita berobat ke Jerman, dokter yang paling hebat di Amerika, karena Allah mengatakan umur itu Allah menentukan, rezeki Allah memberikan. Makanya nikmat Allah terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Lain nikmat kita ini tidak buta, telinga tidak peka, lidah tidak bisu, kaki tidak cacat, kita sempurna. Kenapa kita sujud kepada Allah malas? Padahal Rasulullah itu sayang sama kita, bercucuran darah pada syuhada. Sahabat-sahabat dari Arab pergi ke Singkil ini tidak ada kapal. Kadang-kadang mau menyebarkan Islam dimakan oleh ikan badai terbenam di laut. Untuk menyelamatkan kita bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena demikian, anak-anak jangan ada yang tidak mengaji ilmu agama lagi. Sekolah pagi, pulang mengaji. Kita orang tua-tua ini di mana ada majelis taklim, rakyat seribe, ikutlah. Karena ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya berzikir kan, berzikir. Pahala salah satunya selain daripada niat kita, orang tua kampung kita mendapat pahala sendirinya. Misalnya, la ilaha illallah sekali.
ampun dosa ibu dan ayah kita. La ilaha illallah, ampun dosa orang yang satu atap dengan kita. Maka kalau bini paling berzikir, jangan suami marah. La ilaha illallah kata istri, suami ampun dosa. Kalau suami berzikir, jangan istri marah. Kalau la ilaha illallah ampun dosa istri. Jadi kau ada yang ini bini paling lah beda. Jadi dengan makna mengampunkan dosa, salah satunya mencari ilmu. Seperti ini, kita duduk paham dengan tidak paham. Selama kita 2 jam duduk, Allah mengampunkan dosa kita selama 2 jam. Tanpa mengatakan astagfirullah. Astagfirullah 2 jam, tanpa kita ucapkan. Kita dengan saja pengajian dulu 2 jam, selama 2 jam sama seperti mengatakan astagfirullah 2 jam, diampunkan Allah dosa. Kemudian berzikir pahalanya, dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampunkan Allah. Maka semasih ada waktu, baik anak-anak, karena yang tidak ada dosa cuma Nabi. Kita ini penuh dengan dosa, siang malam. Jangankan ditimbang oleh Allah nanti di akhirat, sekarang saja bisa kita timbang. Mulai sekarang baru 2 jam 10 semalam, jam 10 ini 24 jam. Berapa jam yang datang? Sehari semalam 24 jam. Sembahyanglah kita 55 menit, 25 menit. Ada pergi ke Pak Raya ini 2 jam duduk kali ini, menjadi 2 jam 30 menit. Apalagi kita lakukan adalah melihat anak 1 jam, 2 jam, mungkin 4 jam setengah, 20 jam lagi tidak bermakna waktu kita. Itu baru sehari, sebulan. Maka untuk mengkata itu masih ada waktu kesempatan, hadirlah di laki-laki sini hadir, di pengajian saling hadir. Anak-anak kita antarkan, mengantarkan anak-anak mengaji di pahala. Kata Imam Nawawi, kita tikar nih, yang penyebab bisa duduk anak-anak 20 orang anak-anak ini duduk di atas tikar tuh. Pahala anak-anak ini tidak kurang. Orang yang mengembangkan tikar mendapat 20. Makanya orang yang memberikan tenda tadi bisa kita duduk di bawah tenda 50 orang. Pahala kita pahala diberikan Allah malam ini 10 per orang. Karena orang duduk di bawah tenda itu 50, maka orang yang membuat tenda mendapat 50 pahala. Dan kita yang ada 50. Kalau seorang ini 100, makanya penyebab daripada orang yang mengadakan kebaikan, maka kebaikan itu akan mengalir kepada orang yang penyebabnya. Demikian juga sebaliknya. Kalau saya mengadakan sebuah tempat, yang tempat itu mengandung dosa, orang yang mendengar di tempat itu ada 30, dosa 30 tertumpuk kepada saya. Makanya adalah yang permainan yang ada halal, saya melakukan di rumah saya. Orang hadir ada 50, dosa orang itu tidak kurang. 50 dosa itu bertumpuk ke belakang saya. Rumah-rumah saya, kenduri-kenduri saya, uang-uang saya, sudah dosa pula saya yang pertama. Makanya jangan kita mencampuri urusan-urusan yang sunnah, urusan-urusan yang baik dengan barang haram. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, mencari uang payah. Jangan dicampuri uang kita dengan pekerjaan haram. Maka kalau kita melakukan sebuah kebaikan yang orang mengikut, maka kebaikan orang itu akan bertumbuh kepada kita. Kalau kita melakukan satu kejahatan, kemudian orang mengikut, kejahatan orang mengikut itu bertumbuh kepada kita. Maka karena demikian, bersama-samalah kita
untuk mengarahkan kepada kebaikan. Seperti katakan Sekdes, anak-anak jumpa jalan umpama waktu mengaji kan, kita tanyakan, kan dia pandai ngaji sekarang, kemana kamu tidak ngaji? Dia anak itu mengaji, kenapa dia alif? Nah, 2 huruf, ada 1 huruf. Mulai dari itu sampai waktu dia besar nanti ke sembahyang pakai alif mengaji. Orang yang menyuruh anak itu mengaji mengalirlah pahala walaupun sudah meninggal dunia. Gara-gara kita ketinggalan ngaji, dapat anak itu huruf alif. Kemudian kita meninggal dunia, anak itu diamalkannya alif itu, dibaca Quran, baca selawat, sembahyang dengan huruf alif itu. Itu yang menyuruh mengaji tadi mengalir pahala. Jadi untuk mengalir pahala, kita mesti kepada ustaz saya. Itu yang menyuruh, itu yang memberikan papan selembar, yang gara-gara papan itu tapi anak-anak sujud ke Allah. Apakah kita berpikir bagus sekalian? Itu tidur di rumah kami. Anak-anak sujud di hadapan Allah, mengatakan subhanallah Allah bihamdi. Tetapi sujud di atas yang tidak pas gini. Adalah papan yang rokok berdua. Kita tidur di rumah dengan memakai lulus kami. Anak-anak sujud di hadapan Allah tidak dihiraukan, belum pas akalnya. Anak-anak gelap sembahyang. Kita dalam menonton di belakang, belum pas akalnya. Maka karena demikian, al-Islam ya'lu wala yura alaih. Islam yang dahulukan. Maka yang urusan keagama, anak-anak minta mengaji, anak-anak dahulukan. Anak-anak minta uang lampu, anak-anak dahulukan. Kenapa? Itu yang membuat terang tidak dalam kubur nantinya. Ingatlah para hadirin sekalian, nanti di akhirat berdiri kita di siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Berjalan naik 1000 tahun berjalan, 1000 tahun mendatang. Yang jembatannya lebih halus daripada rambut. 1000 tahun turun. Kalau selamat masih megah di bawah neraka. Di siratal mustaqim nanti, malaikat ribuan penjaga surga mengatakan, hai orang yang berilmu, anak-anak karena akan mengaji itu diambilkan tahu salamnya. Hai orang berilmu, kamu dipersilakan masuk surga. Dia tidak mau. Ada sesuatu abdi namanya orang yang ahli ibadah. Hai orang ahli ibadah, kamu dipersilakan masuk surga. Langsung masuk surga seperti hilang. Anak-anak yang ahli tadi, dia tidak mau masuk surga sendirian. Allah mengatakan, hai malaikat Rizwan penjaga surga, kenapa orang ahli itu, anak itu tidak mau masuk surga? Coba tanyakan. Malaikat Rizwan bertanya, hai anak, kenapa kamu tidak masuk surga? Anak menjawab, saya mengaji dulu. Yang membantu mengaji saya itu paman saya, ayah saya, ibu saya, ibu saya, sekdes saya. Balai itu bisa saya mengaji karena pemberian orang-orang kampung. Tidak mungkin saya mendapat ilmu karena di balai itu. Saya mendapat ilmu karena ada orang polisi bisa saya mengaji. Orang yang mendekatkan lampu, orang yang mendekatkan balai, orang yang pasir, sehingga saya ada ilmu. Orang itu sekarang dalam neraka. Tidak mungkin saya masuk surga sendirian. Malah Tuhan. Ya Allah, ini mengajian, ini masuk punya ilmu karena gara-gara ada orang lain. Ini mengaji balai, ini balai itu yang masuk balai dan mengaku gini. Ini mengaji karena ada orang lampu, ulang lampu dan neraka. Ini mengaji karena ada orang berseneo.
memberikan kita yang berwudu. Orang neraka, kemauan anak tuh harus orang lu masuk surga bersama. Kalau seperti itu, insya Allah, biarkanlah beranak. Tolong suruh pilih siapa orang yang ingin dikeluarkan dari neraka. Datang anak wak, dipilihlah paman mama pak kici sekdes wali nanggo tuan kue masuk juga beramai-ramai. Maka orang alim masuk surga bukan sendirian. Maka jangan kita rugi majah papan selembah. Jangan kita rugi memberikan batu satu, memberikan lampu satu. Ketahuilah nanti di akhirat akan terbalas. Maka terima kasih kepada sekdes yang dulu masih dari orang kita selesai berdoa berlampaya. Karena itu masyarakat terus kompak nampak mau lah tertimbun dengan bagus. Kemudian anak-anakku ada serang berdua atau supaya agama berjalan dan menambah-nambah ibadah kita. Sama-sama kita berbuat agama dengan makna kita berdoa ke Allah, berikan anak-anak pengajian. Karena pondok pengajian itu banyak, ada situ Syahidin, ada situ Pemusdar, ada situ Sabar Nudin, banyak. Yang penting tidak ada lagi anak-anak yang tidak berilmu pengetahuan. Maka demikian sajalah nanti kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mau sama ya, akan jadi ini. Dulu dibawa ke sama Yani, baru dapat hadir. Alhamdulillah. Jadi untuk membaca